Hola guys, setiap orang kan pasti butuh liburan, setiap orang butuh menepi sejenak dari rutinitas yang membuat dia buntu, capek, lelah, sakit badan. Setiap orang pasti membutuhkan yang namanya meliburkan diri, liburan, menenangkan hatinya, menenangkan pikirannya karena baik juga untuk kesehatan. Tapi kan terkadang di saat kita membutuhkan rileks, di saat kita membutuhkan liburan, isi dompet tidak mendukung, lagi nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi ya mau nggak mau, secara kejiwaan, secara batin, kita membutuhkan liburan. Karena udah buntu banget sih pikiran, buntu banget melakukan aktivitas kita gitu, yang senggol dikit emosi, salah dikit berantakan cara berpikir kita, konsentrasi kita buyar gitu. Nah, jadi terkadang ketika kita sudah sangat disudutkan untuk berlibur tapi isi dompet tidak sesuai, ya jangan khawatir guys, karena mulai di era-era milenial ini banyak sekali pilihan tipe liburan yang bisa membuat kita bahagia, puas, tapi dengan apa ya, dengan harga yang terjangkau, dengan apa sih, budget yang masih bisa kita penuhi walaupun rekening kita lagi sekarat, isi dompet kita lagi tipis banget gitu, kayak yang gue lakuin sekarang ini gitu. Lagi nggak fokus lah gue di Jakarta gitu, lagi dikit-dikit emosi, dikit-dikit sensitif gitu, kayaknya udah mentok banget gitu. Wah, ini gue harus menepi dulu nih sebentar gitu dari hiruk pikuk Jakarta yang mumet, yang serba salah nih. Kalau udah buntu pikiran dan hati itu udah kayaknya memang harus diistirahatin sejenak gitu kan. Ya udah, gue coba googling, dan kebetulan tipe gue ini kan introvert ya, jadi ya gue gak terlalu membutuhkan liburan yang mengeluarkan biaya mahal juga sih. Ya kadang perbedaan gue ketika ada uang dan ketika dompet menipis, ya tipe liburan yang gue butuhkan ini sama aja, cuman butuh menepi, butuh merenung, butuh tempat yang sunyi, yang senyap, yang tenang gitu ya. Paling kalau lagi ada duit ya cari-cari hotel yang berbintang 5, menikmati sarapan paginya yang lumayan mewah biasanya kalau di hotel bintang 5 kayak gitu. Nah sekarang ketika kondisi isi dompet gue nggak ngedukung, ya gue cari-cari di Google ya hotel murah di Bandung. Ya, ternyata banyak pilihannya guys, dan setelah gue nyampe nih di sini dengan harga 89.000, yang katanya kalau lagi normalnya kamar ini bernilai 200.000 per malam, karena ada promo jadi harganya turun 89.000, dan itu setiap hari nggak banyak katanya, paling hanya 2-5 kamar yang dia turunkan harganya. Dan kebetulan gue dapet kamar ini ya bersih banget guys, bersih, rapi, nyaman, fasilitasnya juga nggak kayak dulu ya. Kalau harga 89.000 itu pasti bayangan kita tuh yang menyeramkan, kotor gitu. Ini enggak guys, ini bersih lah, dirawat banget, ditata rapi banget,
konsepnya tetap milenial ya, minimalis, ada fasilitas bisa mandi air panas. Terkadang kan kita butuh tuh sekali-kali mandi air panas, air hangat ya, bagus juga buat kesehatan untuk membersihkan secara total kotoran-kotoran yang mengendap di pori-pori kita. Terus juga melancarkan peredaran darah gitu. Makanya gue kalau mandi air hangat tuh gue kebanyakan gue semprotin di punggung gitu. Nah itu makanya kenapa orang kalau habis mandi air hangat mukanya cerah, kulitnya bersih gitu ya. Itu manfaatnya mandi air hangat untuk tubuh kita, untuk kulit kita gitu. Jadi lumayan sih, maksudnya dengan harga murah kita bisa dapetin fasilitas yang kayak mandi air hangat kan sangat bagus untuk kesehatan kita gitu. Terus juga apa ya, ada AC, ada TV juga, dan yang pasti disediain wifi yang tadi gue udah cek wifi nya kencang banget koneksinya, gue bisa nonton film bioskop online, terus bisa juga main game tanpa nge-lag, nggak putus-putus. Bagus sih wifi nya, nggak abal-abal. Udah gitu di depan juga kalau misalkan kelaparan, nggak mungkin kan, maksudnya nyari liburan tapi tiba-tiba tengah malam kelaparan, kita nggak bisa nyari makanan kan. Alhamdulillahnya di depan ada warung bakso, ada nasi goreng juga, ada warung Indomie juga, bisa ngopi, bisa beli cemilan di sana. Jadi ya liburan murah tapi juga nggak membuat perut kita kelaparan ya tengah malam. Kalau mau lapar, biasanya kalau lapar bukan liburan namanya, karena kalau udah lapar tengah malam tuh tetap aja bikin jadi pusing, mumet gitu kan. Jadi ya kurang maksimal juga kalau berlibur ke tempat yang jauh dari tempat untuk mencari jajanan ya. Ini kebetulan sebagian ada yang ngekos juga nih guys. Jadi tadi gue waktu masuk di awal tuh kayak banyak anak-anak kuliah gitu nih, cewek-cewek cakep-cakep, sempet lihat-lihatan gitu. Tapi tenang guys, gue kurang baik jadi nggak akan ngegoda lah ya. Tapi nggak tahu nih, kecuali kalau tiba-tiba ada yang ngetok nawarin, mas pijit nggak mas, nah itu gue nggak tahu tuh apa gue bisa nolak apa enggak gitu kan. Ya udah, jangan dibahas. Baik lagi, ya kenapa gue butuh memaksakan diri, membutuhkan liburan ala gue yang punya tipe introvert yang lebih senang menyendiri, mencari tempat-tempat yang tenang, yang sunyi gitu ya. Ya, karena ini baik juga buat gue ke depannya gitu. Setelah gue bisa apa ya, dengan berlibur ini kan gue merefresh pikiran gue merefresh kejiwaan gue biar tetap sehat gitu kan, cara berpikir gue, cara apa menghadapi masalah kehidupan gitu, tubuh gue kembali bisa apa ya, siap lagi gitu, kuat lagi gitu. Itulah kenapa gue tetap memaksakan diri. Biasanya kalau udah buntu banget sih di aktivitas atau rutinitas gue sehari-hari, itu pasti gue memang akan memaksakan diri. Karena kalau gue paksain bertahan dengan keadaan gue yang buntu, nggak baik juga guys, untuk apa ya, secara kesehatan juga pasti bentar-bentar marah lah, bentar-bentar apa ya, sakit kepala gitu kan. Nah, terus juga kerjaan jadi nggak maksimal gitu kan, dimarahin dikit sama bos kita sensitif, kecewa, terus kayak apa ya, kayak aduh dunia ini kayaknya udah mau pecah gitu, mau hancur gitu kan. Jadi ya nggak maksimal juga ya ngerjainnya gitu. Nah biasanya kalau setelah ini gue balik lagi ke Jakarta agak mulai tenang nih, bisa menerima kondisi yang uh, kondisi yang
sedikit menekan kejiwaan kita, menekan pikiran kita, menekan hati kita, itu kita lebih tenang lagi lah gitu setelah liburan apapun lah model liburan lu gitu. Yang pasti manfaatnya ya bagus untuk kesehatan kita, bagus untuk mental kita jadi kuat lagi gitu. Nah, dan biasanya sepanjang perjalanan nih, kayak gue milih Bandung kan deket ya gitu, nggak terlalu jauh juga, nggak terlalu menguras tenaga gue juga selama perjalanan gitu kan. Nggak, ya apa ya, mau liburan tapi capek di perjalanan juga ya, agak-agak nggak maksimal kan liburan. Jadi ya Bandung dekat lah gitu, terjangkau, maksudnya nggak bikin kita capek banget. Nah sepanjang perjalanan juga gue mikir gitu, sambil biasanya introspeksi diri gitu, kenapa sih gue kemarin kok banyak kecewa, kemarin kok gue banyak bikin kesalahan. Di situ gue introspeksi diri gitu, nggak apa, biasanya kalau lagi mumet kan instan ya cara berpikirnya, tanpa pikir panjang. Nah kalau kita memang niat pergi berlibur, biasanya sepanjang jalan itu cara berpikir kita lebih bijak, lebih dewasa lah gitu. Oh iya, gue kemarin salah gue, seharusnya gue nggak marah, seharusnya gue lebih cepet lagi ngerjainnya gitu. Itu sih. Jadi ya walaupun liburannya murah, tapi tetap merasakan efek baiknya untuk kita ke depannya gitu kan. Efek baiknya ketika kita kembali lagi ke rutinitas kita, kita punya mental yang lebih lebih kuat lagi gitu kan, kembali siap mental lagi gitu, siap tempur lagi gitu. Ya apapun cara lu berlibur ya sesuaikan dengan budget yang lu punya. Ya ini salah satu pilihan yang menurut gue bisa lu coba juga ya, cari hotel yang murah, menenangkan diri. Kalau memang lu suka jalan-jalan kan ya, setelah menenangkan diri di dalam kamar terus mandi ya bisa keluar jalan ke mall. Tapi karena gue nggak suka ya, gue sih bener-bener seharian di kamar ya, menikmati kesendirian gue sampai hati gue tenang, pikiran gue tenang. Udah, kalau udah tenang sih besok balik lagi Jakarta. Tapi kalau gue masih ada yang nyangkut gitu, masih ada yang aduh kayaknya belum puas nih gitu ya, gue extend lah gitu, nambah 1 hari lagi sampai bener-bener plong hati gue, sampai bener-bener plong pikiran gue untuk kembali lagi ke rutinitas gue.